Halo semuanya, di video ini kita akan membahas tentang memahami definisi, peran, dan jenis bank serta lembaga keuangan lainnya. Materi ini membahas eksplorasi mendalam tentang sistem keuangan Indonesia dan bagaimana perannya dalam mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Yuk kita mulai dari dasar-dasarnya dulu. Ini. Pertama, apa sih sebenarnya lembaga keuangan itu? Lembaga keuangan adalah badan resmi yang menyediakan produk dan layanan keuangan serta mengelola arus uang dalam perekonomian. Sederhananya, mereka ini menjadi jembatan antara pihak yang punya dana lebih dengan pihak yang membutuhkan dana. Contohnya ada bank, perusahaan asuransi, dana pensiun, pialang saham, koperasi, dan lembaga pembiayaan. Nah, lembaga keuangan ini punya peran yang sangat vital dalam perekonomian. Pertama, intermediasi keuangan. Artinya mereka menghimpun dana dari masyarakat lalu menyalurkannya kembali dalam bentuk kredit atau investasi. Inilah yang membuat roda ekonomi terus berputar. Kedua, fasilitasi transaksi. Mereka mempermudah transaksi keuangan dan menyediakan alat pembayaran yang aman dan efisien, seperti transfer, kartu, hingga pembayaran digital. Ketiga, informasi keuangan. Lembaga keuangan juga menjadi sumber informasi yang terpercaya untuk membantu pengambilan keputusan investasi dan bisnis. Selanjutnya, kita masuk ke siklus intermediasi keuangan. Prosesnya dimulai dari dana masyarakat, misalnya tabungan dan simpanan. Dana ini masuk ke lembaga keuangan seperti bank. Kemudian, bank menyalurkan dana tersebut dalam bentuk kredit, baik untuk usaha maupun kebutuhan pribadi. Dana yang dipinjam itu digunakan untuk investasi produktif. Dari sinilah muncul dampak ekonomi dan multiplier effect, yaitu efek berantai yang memperbesar pertumbuhan ekonomi. Jadi, uang yang disimpan masyarakat tidak diam begitu saja, tapi terus bergerak dan menghasilkan dampak. Sekarang kita masuk ke definisi bank menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992. Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan, lalu menyalurkannya kembali dalam bentuk kredit atau bentuk lainnya, dengan tujuan meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Artinya, bank punya peran strategis dalam pembangunan nasional. Bank menghubungkan sektor yang kelebihan dana dengan sektor yang kekurangan dana. Prinsip utama bank ada 4. Menghimpun dana publik, menyalurkan kredit produktif, meningkatkan kesejahteraan, mendukung pembangunan. Kemudian fungsi utama bank. Pertama, sebagai tempat penyimpanan. Bank menyediakan rekening tabungan, giro, dan deposito untuk menjaga keamanan dana nasabah. Kedua, sebagai pemberi pinjaman. Bank memberikan kredit usaha, kredit konsumsi, hingga kredit rumah atau hipotek. Ketiga, sebagai fasilitator transaksi. Bank menyediakan layanan transfer, kartu debit dan kredit, serta pembayaran digital modern. Keempat, sebagai pengelola investasi. Bank juga menyediakan layanan investasi, manajemen aset, dan konsultasi keuangan. Sekarang kita bahas jenis-jenis bank di Indonesia. Pertama, bank umum. Contohnya seperti Bank Mandiri, Bank Sentral Asia, Bank Rakyat Indonesia, dan Bank Negara Indonesia. Kedua, bank sentral, yaitu Bank Indonesia. Tugasnya mengatur kebijakan moneter dan menjaga stabilitas sistem keuangan. Ketiga, Bank Perkreditan Rakyat atau BPR. BPR fokus pada kredit usaha mikro, kecil, dan menengah di tingkat lokal. Keempat, Bank Syariah. Contohnya Bank Syariah Indonesia. Bank ini beroperasi berdasarkan prinsip syariah Islam dan tidak menggunakan sistem bunga. Kelima, Bank Digital. Bank ini beroperasi sepenuhnya secara online tanpa kantor cabang fisik dan sangat mengandalkan teknologi. Selain bank, ada juga lembaga keuangan non-bank. Pertama, perusahaan asuransi. Mereka melindungi risiko finansial dari kejadian tak terduga. Kedua, dana pensiun, menyediakan jaminan hari tua melalui program pensiun yang terstruktur. Ketiga, lembaga pembiayaan, seperti leasing kendaraan atau pembiayaan multiguna. Keempat, bursa efek dan pialang. Mereka memfasilitasi perdagangan saham, obligasi, dan instrumen investasi lainnya. Lembaga keuangan non-bank ini punya beberapa peran penting sebagai alternatif pembiayaan di luar bank, mengelola melalui produk asuransi dan hedging. Tentu saja, lembaga keuangan juga menghadapi berbagai tantangan. Pertama, regulasi yang ketat. Mereka harus selalu patuh terhadap aturan pemerintah. Kedua, disrupsi fintech. Perkembangan teknologi finansial yang cepat mengubah cara layanan keuangan berjalan. Ketiga, risiko keuangan seperti risiko kredit dan likuiditas, apalagi di ketidakpastian ekonomi global. Keempat, kebutuhan inovasi berkelanjutan agar tetap relevan dan kompetitif di era digital. Sekarang kita fokus ke bank sentral, yaitu Bank Indonesia. Bank Indonesia memiliki peran strategis dalam menjaga stabilitas sistem keuangan nasional. Tugasnya antara lain, menjaga stabilitas nilai rupiah, mengatur kebijakan moneter, mengawasi sistem pembayaran, mengelola cadangan devisa. Selain itu, Bank Indonesia juga berfungsi sebagai lender of last resort, yaitu pemberi pinjaman terakhir ketika terjadi krisis likuiditas krisis keuangan. Bank Indonesia juga melakukan pengawasan makroprudensial, yaitu pengawasan untuk mencegah risiko sistemik dan menjaga kesehatan sektor keuangan secara keseluruhan. Masa depan lembaga keuangan. Pertama, digitalisasi menyeluruh.
layanan keuangan akan semakin digital dengan pengalaman pengguna yang lebih mudah dan cepat. Kedua, integrasi fintech dan bank. Kolaborasi ini menciptakan ekosistem yang saling mendukung. Ketiga, peningkatan inklusi keuangan. Artinya layanan keuangan akan menjangkau lebih banyak lapisan masyarakat. Keempat, keuangan berkelanjutan atau green finance. Fokus pada pembangunan yang ramah lingkungan dan berkelanjutan. Baik, selanjutnya kita akan menjelaskan materi kedua, yaitu struktur dan fungsi sistem keuangan. Ini membahas bagaimana sistem keuangan menjadi bagian penting dalam perekonomian modern. Sistem keuangan merupakan arsitektur yang kompleks karena melibatkan banyak lembaga, aturan, serta mekanisme yang saling terhubung untuk menggerakkan aktivitas ekonomi. Melalui pembahasan ini, kita akan memahami bagaimana sistem tersebut bekerja dan mengapa keberadaannya sangat penting bagi pertumbuhan ekonomi suatu negara. Bahwa sistem keuangan adalah tatanan perekonomian yang mengatur seluruh aktivitas jasa keuangan, mulai dari perbankan hingga pasar modal. Sistem ini berperan sebagai jembatan dana yang menghubungkan pihak yang memiliki kelebihan dana dengan pihak yang membutuhkan dana untuk investasi maupun konsumsi nasional dan berperan besar dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan. Untuk struktur sistem keuangan yang terdiri dari beberapa komponen utama. Komponen pertama adalah lembaga keuangan seperti bank komersial, perusahaan asuransi, dana pensiun, dan institusi pasar modal yang menjalankan operasional sistem. Komponen kedua adalah instrumen keuangan seperti saham, obligasi, deposito, dan produk derivatif yang digunakan sebagai alat transaksi dan investasi. Komponen ketiga adalah pasar keuangan yang terdiri dari pasar uang untuk kebutuhan likuiditas jangka pendek dan pasar modal untuk investasi jangka panjang. Komponen terakhir adalah infrastruktur keuangan seperti sistem pembayaran, clearing, dan settlement yang memastikan setiap transaksi dapat berjalan dengan lancar dan aman. Dijelaskan bahwa seluruh komponen dalam sistem keuangan saling berinteraksi membentuk satu jaringan yang terintegrasi. Bank, pasar modal, dan lembaga asuransi tidak bekerja sendiri-sendiri, melainkan saling mendukung dalam satu ekosistem. Keterhubungan ini membuat sistem keuangan menjadi dinamis, namun juga rentan jika salah satu bagian mengalami gangguan, sehingga stabilitas sistem menjadi hal yang sangat penting. Fungsi pertama menjelaskan bahwa sistem keuangan memfasilitasi pembayaran. Sistem pembayaran merupakan jantung aktivitas ekonomi modern karena memungkinkan transaksi barang dan jasa berlangsung dengan cepat dan aman. Contohnya adalah transfer dana elektronik antar rekening secara real-time, penggunaan kartu kredit untuk pembayaran tertunda, serta proses clearing antar lembaga keuangan. Perkembangan teknologi digital semakin mempermudah proses ini, sehingga uang dapat berpindah dalam hitungan detik, bahkan lintas negara. Fungsi kedua tentang transfer dan alokasi sumber daya, sistem keuangan berperan menghubungkan penabung dengan peminjam atau investor. Individu maupun institusi yang memiliki surplus dana dapat menyimpan atau menginvestasikan dananya melalui lembaga keuangan. Dana tersebut kemudian disalurkan kepada perusahaan atau proyek yang membutuhkan modal untuk berkembang. Proses intermediasi ini memungkinkan dana yang menganggur menjadi produktif dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Fungsi ketiga membahas manajemen risiko. Sistem keuangan menyediakan berbagai mekanisme untuk mengelola dan mentransfer risiko. Asuransi memberikan perlindungan terhadap risiko kesehatan, jiwa, dan properti. Pasar derivatif menyediakan instrumen lindung nilai seperti futures dan options untuk mengatasi volatilitas harga. Selain itu, program jaminan sosial dari pemerintah berfungsi sebagai jaring pengaman bagi masyarakat. Dengan adanya mekanisme ini, risiko ekonomi dapat dikelola dengan lebih baik. Harga instrumen keuangan seperti saham, suku bunga, dan nilai tukar mencerminkan kondisi ekonomi serta ekspektasi masa depan. Informasi ini menjadi sinyal penting bagi investor, pelaku usaha, dan pemerintah dalam mengambil keputusan. Transparansi informasi membantu meningkatkan efisiensi alokasi sumber daya dan mempercepat pertumbuhan ekonomi. Lembaga keuangan membantu mengurangi biaya transaksi dan mengatasi asimetri informasi antara pemilik dana dan pengguna dana. Selain itu, lembaga keuangan juga melakukan pengawasan terhadap penggunaan dana agar tetap optimal. Dengan meningkatnya kepercayaan dan stabilitas pasar, pertumbuhan ekonomi dapat berlangsung lebih cepat dan berkelanjutan. Terdapat Bank Indonesia yang berperan sebagai otoritas moneter dan menjaga stabilitas nilai rupiah serta sistem pembayaran nasional. Kemudian ada otoritas jasa keuangan yang mengawasi lembaga jasa keuangan dan pasar modal agar berjalan sesuai regulasi.
Selain itu, terdapat Bursa Efek Indonesia yang menjadi tempat perdagangan saham dan obligasi, serta menjadi indikator perkembangan ekonomi nasional. Menjelaskan bahwa pasar uang digunakan untuk transaksi jangka pendek dengan likuiditas tinggi, biasanya kurang dari 1 tahun. Sementara itu, pasar modal digunakan untuk investasi jangka panjang melalui penerbitan saham dan obligasi. Kedua pasar ini memiliki peran penting dalam menyediakan kebutuhan dana bagi pelaku ekonomi sesuai jangka waktunya. Bagaimana dana mengalir dari penabung individu dan institusi menuju investor dan pelaku usaha melalui perbankan dan pasar modal. Alur ini menciptakan siklus ekonomi yang berkelanjutan, karena dana yang dihimpun kembali disalurkan ingin untuk kegiatan produktif yang menghasilkan pendapatan dan pertumbuhan ekonomi. Bahwa sistem yang sehat dapat meningkatkan investasi dan inovasi, mempercepat pertumbuhan ekonomi, serta menjaga stabilitas keuangan. Bahwa sistem yang sehat dapat meningkatkan investasi dan inovasi, mempercepat pertumbuhan ekonomi, serta menjaga stabilitas keuangan. Bahwa digitalisasi dan fintech telah mengubah cara transaksi dan layanan keuangan menjadi lebih cepat dan inklusif. Namun, perkembangan ini juga membutuhkan regulasi dan pengawasan yang kuat untuk mencegah risiko sistemik serta melindungi konsumen. Selain itu, inklusi keuangan menjadi fokus penting agar seluruh masyarakat, termasuk UMKM dan daerah terpencil, dapat mengakses layanan keuangan. Bahwa sistem keuangan merupakan tulang punggung ekonomi karena menghubungkan sumber daya modal dengan kebutuhan ekonomi produktif. 5 fungsi utamanya yaitu memfasilitasi pembayaran, mengalokasikan dana, mengelola risiko, menyediakan informasi, dan menjadi perantara yang efisien. Dengan pemahaman dan pengelolaan yang baik, sistem keuangan dapat mendukung masa depan ekonomi Indonesia yang lebih kuat dan berkelanjutan. Selanjutnya, kita akan menjelaskan tentang peran bank sentral dan kebijakan moneter. Institusi kunci yang menjadi jantung stabilitas ekonomi suatu negara. Di Indonesia, peran ini dijalankan oleh Bank Indonesia sebagai Bank Sentral Republik Indonesia. Bank Indonesia memiliki mandat strategis untuk menjaga stabilitas nilai rupiah, serta memastikan sistem keuangan tetap berjalan secara sehat dan stabil. Sebagai bank sentral, Bank Indonesia memiliki independensi kelembagaan. Artinya, dalam menjalankan kebijakan moneter, Bank Indonesia tidak berada di bawah intervensi langsung pemerintah. Status independen ini sangat penting agar setiap keputusan yang diambil benar-benar berdasarkan pertimbangan ekonomi yang objektif, bukan karena kepentingan politik jangka pendek. Dengan independensi tersebut, kebijakan moneter dapat berjalan lebih efektif dan kredibel di mata masyarakat maupun pelaku pasar. Tujuan utama kebijakan moneter yang dijalankan Bank Indonesia adalah menjaga inflasi agar tetap rendah dan stabil. Inflasi yang terkendali sangat penting karena berpengaruh langsung terhadap daya beli masyarakat. Jika inflasi terlalu tinggi, harga barang dan jasa akan meningkat secara cepat dan dapat menurunkan kesejahteraan masyarakat. Sebaliknya, inflasi yang stabil menciptakan iklim ekonomi yang lebih dapat diprediksi sehingga dunia usaha dan investor dapat merencanakan kegiatan ekonominya dengan lebih baik. Selain menjaga inflasi, Bank Indonesia juga bertugas mempertahankan stabilitas nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing. Nilai tukar yang stabil sangat penting untuk menjaga kepercayaan investor dan mendukung kelancaran perdagangan internasional. Ketika nilai tukar bergejolak tajam, dunia usaha dapat mengalami ketidakpastian dalam menentukan biaya produksi maupun harga jual. Oleh karena itu, stabilitas harga dan nilai tukar menjadi kunci pertumbuhan ekonomi jangka panjang. Dengan inflasi yang terkendali dan nilai tukar yang stabil, ekonomi nasional memiliki fondasi yang kuat untuk tumbuh. Investasi dapat meningkat, konsumsi masyarakat terjaga, dan aktivitas produksi berjalan secara berkelanjutan. Stabilitas ini menjadi syarat utama bagi terciptanya pertumbuhan ekonomi yang sehat dan berkesinambungan. Dalam menjalankan kebijakan moneter, Bank Indonesia menggunakan kerangka yang disebut Inflation Targeting Framework atau ITF. Kerangka ini mulai diterapkan sejak 1 Juli 2005 sebagai strategi utama pengendalian inflasi. Melalui ITF, Bank Indonesia menetapkan target inflasi yang jelas dan terukur, kemudian mengarahkan kebijakan moneternya untuk mencapai target tersebut. Transparansi menjadi bagian penting dari kerangka ini
Karena target inflasi diumumkan kepada publik agar masyarakat dan pelaku pasar memahami arah kebijakan yang akan ditempuh. Instrumen utama yang digunakan dalam kerangka ini adalah suku bunga kebijakan dan Indonesia sebagai acuan pasar uang antar bank. Dengan menyesuaikan suku bunga, Bank Indonesia dapat memengaruhi biaya pinjaman, jumlah uang yang beredar, serta tingkat konsumsi dan investasi di masyarakat. Jika ekonomi terlalu panas dan inflasi meningkat, suku bunga dapat dinaikkan untuk menahan laju pertumbuhan. Sebaliknya, jika ekonomi melambat, suku bunga dapat diturunkan untuk mendorong aktivitas ekonomi. Seiring perkembangan zaman, kerangka ETF mengalami penyesuaian menjadi fleksibel ETF. Perkembangan ini dilakukan untuk merespon tantangan ekonomi dan keuangan yang semakin kompleks, terutama di era globalisasi dan digitalisasi. Fleksibel ETF mengintegrasikan stabilitas harga dengan stabilitas sistem keuangan, sehingga kebijakan moneter tidak hanya fokus pada inflasi, tetapi juga memperhatikan ketahanan sektor keuangan secara menyeluruh. Dalam praktiknya, Bank Indonesia menggunakan beberapa instrumen kebijakan moneter. Salah satunya adalah operasi pasar terbuka, yaitu kegiatan jual beli surat berharga pemerintah untuk mengatur likuiditas di pasar keuangan. Ketika Bank Indonesia membeli surat berharga, likuiditas di pasar meningkat dan jumlah uang beredar bertambah. Sebaliknya, ketika menjual surat berharga, likuiditas dapat dikurangi untuk menekankan inflasi. Selanjutnya, instrumen kebijakan moneter yang digunakan Bank Indonesia. Instrumen lainnya adalah penetapan suku bunga acuan yang memengaruhi suku bunga perbankan secara umum. Dengan perubahan suku bunga acuan, biaya pinjaman bagi masyarakat dan dunia usaha ikut berubah. Selain itu, terdapat giro wajib minimum, yaitu cadangan wajib yang harus disimpan oleh Bank Umum di Bank Indonesia. Pengaturan giro wajib minimum membantu mengendalikan ekspansi kredit dan menjaga stabilitas likuiditas perbankan. Peran Bank Indonesia dalam stabilitas sistem keuangan. Bank Indonesia juga memiliki peran penting dalam menjaga stabilitas sistem keuangan. Salah satu bentuknya adalah melalui pengawasan terhadap perbankan agar tetap sehat dan memenuhi prinsip kehati-hatian. Selain itu, Bank Indonesia menjaga kelancaran sistem pembayaran agar transaksi ekonomi dapat berjalan aman dan efisien. Dalam kondisi tertentu, Bank Indonesia juga berperan sebagai lender of last resort atau memberi pinjaman terakhir ketika bank menghadapi masalah likuiditas, guna mencegah terjadinya krisis perbankan yang lebih luas. Di era digital saat ini, tantangan yang dihadapi bank sentral semakin kompleks. Perkembangan fintech, kripto, dan sistem pembayaran digital mengubah lanskap keuangan secara signifikan. Di satu sisi, inovasi ini membawa kemudahan dan efisiensi. Namun, di sisi lain, muncul risiko baru, seperti risiko keamanan cyber dan potensi gangguan stabilitas sistem keuangan. Oleh karena itu, Bank Indonesia perlu memperkuat infrastruktur digital, meningkatkan pengawasan, serta membangun kolaborasi dengan berbagai pihak untuk menjaga stabilitas ekonomi di era digital. Kebijakan moneter yang dijalankan Bank Indonesia memiliki dampak nyata terhadap ekonomi real. Dengan inflasi yang terkendali, daya beli masyarakat tetap terjaga. Penyesuaian suku bunga dapat mendorong investasi dan konsumsi ketika ekonomi melemah. Stabilitas nilai tukar juga mendukung perdagangan internasional dan menarik investasi asing ke dalam negeri. Sebagai contoh, pada saat terjadi krisis keuangan global tahun 2008, Bank Indonesia mengambil langkah-langkah strategis untuk menjaga stabilitas ekonomi domestik. Kebijakan yang diambil antara lain pelonggaran suku bunga secara terukur untuk mendorong pemulihan ekonomi, penyediaan likuiditas yang cukup ke sistem perbankan, serta menjaga kepercayaan pasar agar tidak terjadi kepanikan.
Koordinasi dengan otoritas fiskal juga dilakukan agar respon kebijakan menjadi lebih komprehensif. Peran bank sentral juga sangat penting dalam menciptakan lingkungan investasi yang kondusif. Kebijakan moneter yang kredibel dan konsisten meningkatkan kepercayaan investor, domestik maupun asing. Dengan adanya kepastian ekonomi dan predictabilitas kebijakan, pelaku usaha dapat merencanakan kegiatan bisnisnya dengan lebih matang dan terukur. Secara keseluruhan, peran strategis bank sentral dan kebijakan moneter sangat vital dalam menjaga stabilitas harga dan nilai tukar sebagai fondasi ekonomi yang sehat. Kebijakan yang responsif dan terukur mendukung pertumbuhan ekonomi berkelanjutan, memelihara stabilitas sistem keuangan, serta memastikan sistem pembayaran berjalan lancar. Di tengah dinamika ekonomi global dan perkembangan teknologi digital, Bank Indonesia terus beradaptasi melalui inovasi dan penguatan pengawasan. Sebagai penutup, Bank Indonesia sebagai otoritas moneter utama memiliki peran yang sangat penting dalam menjaga keseimbangan ekonomi nasional. Kebijakan moneter yang efektif menjadi kunci untuk menghadapi berbagai tantangan ekonomi, baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri. Dengan dukungan dan pemahaman masyarakat terhadap peran bank sentral, diharapkan ekonomi Indonesia dapat terus tumbuh secara stabil, inklusif, dan berkelanjutan di masa depan. Selanjutnya, kita akan menjelaskan fungsi-fungsi bank umum. Fungsi-fungsi bank umum dan bagaimana perannya sebagai pilar sistem keuangan Indonesia. Kalau kita dengar kata bank, mungkin yang langsung terbayang adalah tempat menabung atau mengambil uang. Padahal, sebenarnya peran bank umum jauh lebih luas dari itu. Bank umum merupakan salah satu lembaga yang paling penting dalam sistem perekonomian, karena hampir semua aktivitas keuangan masyarakat terhubung dengan bank. Dari transaksi kecil seperti transfer antar teman, sampai pembiayaan proyek besar, seperti pembangunan infrastruktur, semuanya melibatkan bank umum. Nah, apa itu bank umum? Bank umum adalah lembaga keuangan yang menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya kembali dalam bentuk kredit, serta menyediakan berbagai layanan keuangan lainnya. Artinya, bank bertindak sebagai perantara antara pihak yang memiliki dana dan pihak yang membutuhkan dana. Bank umum bisa beroperasi secara konvensional maupun berdasarkan prinsip syariah, dan keberadaannya diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perbankan. Peraturan ini menjadi dasar hukum agar kegiatan perbankan berjalan tertib, aman, dan melindungi masyarakat. Dengan adanya bank umum, peredaran uang dalam perekonomian menjadi lebih teratur dan produktif. Selanjutnya, penghimpunan dana masyarakat. Fungsi utama bank umum adalah menghimpun dana dari masyarakat. Dana tersebut dikumpulkan melalui produk tabungan, giro, dan deposito. Tabungan biasanya digunakan oleh masyarakat umum karena fleksibel dan bisa ditarik kapan saja. Giro lebih sering digunakan oleh pelaku usaha karena dilengkapi fasilitas cek dan biljet giro untuk transaksi bisnis. Sedangkan deposito merupakan simpanan berjangka yang memiliki tingkat bunga lebih tinggi, tetapi hanya bisa dicairkan sesuai jangka waktu yang disepakati. Dana yang terkumpul dari masyarakat inilah yang menjadi sumber modal utama bank untuk menjalankan aktivitasnya, terutama dalam memberikan kredit. Tanpa adanya dana dari masyarakat, bank tidak bisa menjalankan fungsinya sebagai penyalur dana. Selanjutnya, penyediaan jasa pembayaran. Bank umum juga berperan sebagai penyediaan jasa pembayaran. Dalam kehidupan sehari-hari,
Hampir semua transaksi kini menggunakan layanan bank. Bank menyediakan layanan transfer dana, baik antar rekening dalam satu bank, antar bank, maupun pengiriman uang ke luar negeri. Selain itu, bank juga menyediakan kartu kredit dan kartu debit yang memudahkan transaksi tanpa perlu membawa uang tunai. Layanan valuta asing juga disediakan untuk kebutuhan perjalanan atau bisnis internasional. Dengan adanya jasa pembayaran ini, aktivitas ekonomi menjadi lebih cepat, aman, dan efisien. Bank membantu memperlancar arus transaksi baik di dalam negeri maupun secara global. Selanjutnya ada pengelolaan risiko dan investasi. Bank umum juga berfungsi membantu nasabah dalam mengelola risiko dan investasi. Dalam hal manajemen risiko, bank menyediakan asuransi jiwa dan kesehatan untuk melindungi nasabah dari risiko tak terduga. Bank juga menyediakan produk derivatif untuk lindung nilai serta safe deposit box untuk menyimpan barang berharga. Selain itu, bank menawarkan berbagai produk investasi seperti deposito berjangka, reksadana, obligasi, dan surat berharga lainnya. Dengan layanan ini, bank membantu masyarakat mengembangkan asetnya sekaligus meminimalkan risiko kerugian. Jadi, bank bukan hanya tempat menyimpan uang, tetapi juga tempat merencanakan masa depan keuangan. Selanjutnya, penciptaan uang giral. Prosesnya dimulai ketika nasabah menyimpan uang tunai di bank. Uang tersebut dicatat sebagai simpanan dalam rekening. Kemudian, bank menyalurkan sebagai dana itu dalam bentuk kredit, dengan tetap mempertahankan cadangan minimum yang diatur oleh Bank Indonesia. Dari proses inilah tercipta uang giral, yaitu uang yang beredar dalam bentuk simpanan di bank tanpa harus mencetak uang fisik baru. Mekanisme ini menciptakan efek multiplier dalam perekonomian, karena satu dana yang disimpan bisa menghasilkan perputaran uang yang lebih besar melalui kredit. Hal ini membantu meningkatkan aktivitas ekonomi dan tetap berada dalam pengawasan bank sentral. Selanjutnya, ada tugas bank umum secara umum. 3 tugas utama bank umum yaitu funding, lending, dan service. Funding berarti menghimpun dana dari masyarakat melalui berbagai produk simpanan. Sedangkan lending berarti menyalurkan dana tersebut dalam bentuk kredit kepada individu maupun perusahaan. Service berarti menyediakan berbagai jasa perbankan untuk memudahkan transaksi masyarakat. Ketiga tugas ini saling berkaitan dan tidak bisa dipisahkan. Jika salah satu tidak berjalan dengan baik, maka sistem perbankan bisa terganggu. Oleh karena itu, bank harus menjaga keseimbangan antara penyimpun dana dan penyalur kredit. Bank umum dibedakan menjadi bank devisa dan bank non-devisa. Bank devisa adalah bank yang memiliki izin khusus untuk melakukan transaksi valuta asing dan layanan internasional seperti ekspor, impor, dan letter of credit. Sedangkan bank non-devisa hanya melayani transaksi dalam negeri dan tidak memiliki fasilitas valuta asing. Bank non-devisa biasanya fokus pada dasar domestik dengan prosedur yang lebih sederhana. Namun, bank non-devisa bisa meningkatkan statusnya menjadi bank devisa jika memenuhi persyaratan tertentu. Bank menyediakan penjimatan aman bagi dana dan barang berharga dengan sistem keamanan berlapis. Bank juga melayani transfer dana domestik dan internasional. Selain itu, bank dapat menerbitkan surat berharga seperti wesel dan surat pengangkutan utang. Ada juga layanan anjak piutang untuk membantu arus kas perusahaan, serta fasilitas pembayaran tagihan rutin seperti listrik dan pajak. Bank juga menyediakan bank garansi untuk keperluan tender dan kontrak bisnis. Semua kegiatan ini menunjukkan bahwa bank berperan penting dalam pendukung berbagai aktivitas ekonomi. Nah, peran bank umum dalam perekonomian. Bank umum memiliki 3 peran strategis, yaitu sebagai agent of trust, agent of equity, dan agent of development.
Sebagai agen of trust, bank harus menjaga kepercayaan masyarakat dengan sistem pengawasan yang ketat. Sebagai agen of equity, bank menyediakan pembiayaan bagi pelaku usaha agar bisa berkembang. Sebagai agen of development, bank mendukung pembangunan ekonomi melalui pembiayaan proyek infrastruktur dan UMKM. Peran ini menjadi bank sebagai motor penggerakan ekonomi nasional. Contoh bank umum besar di Indonesia seperti Bank Mandiri yang memiliki aset besar dan jaringan luas. Bank Rakyat Indonesia yang berfokus pada pembiayaan UMKM dan menjangkau daerah pelosok. Bank Sentral Asia yang unggul dalam layanan retail dan digital banking. Serta Bank Negara Indonesia yang kuat dalam pembiayaan korporasi dan perdagangan internasional. Keempat, bank ini menunjukkan bagaimana bank umum berkontribusi besar dalam perekonomian Indonesia. Dampak positif fungsi bank umum. Masyarakat mendapatkan akses keuangan yang lebih mudah dengan persyaratan yang terjangkau. Kredit usaha mendorong pertumbuhan UMKM dan menciptakan lapangan kerja baru. Regulasi dan pengawasan yang ketat membantu menjaga stabilitas sistem keuangan nasional. Dengan demikian, bank umum membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara luas. Selanjutnya, tantangan dan perkembangan bank umum. Bank umum menghadapi tantangan besar di era transformasi digital. Persaingan dengan fintech semakin ketat karena fintech menawarkan layanan yang cepat dan praktis. Bank harus melakukan digitalisasi melalui mobile banking dan layanan online. Selain itu, ancaman kejahatan cyber semakin meningkat sehingga bank perlu meningkatkan sistem keamanan. Regulasi dari OJK dan Bank Indonesia juga terus berkembang untuk melindungi konsumen dan menjaga stabilitas sistem keuangan. Selanjutnya, bank umum atau pilar utama perekonomian. Bahwa bank umum lebih dari sekedar tempat penyimpanan uang. Bank adalah motor penggerak ekonomi yang menghubungkan berbagai sektor dan mendorong produktivitas nasional. Melalui penghimpunan dan penyaluran dana, bank membantu meningkatkan taraf hidup masyarakat. Dengan memahami fungsi bank umum, kita dapat memanfaatkan layanan keuangan secara bijak dan optimal untuk mendukung kesejahteraan diri sendiri dan pertumbuhan ekonomi Indonesia.